Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman, kalian pasti sudah mendengarkan sebuah kabar yang sangat menggemparkan bahwa nota perlawanan ataupun eksepsi dari TIFA diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam artian, sidang kasus ijazah Pak Jokowi ataupun pencemaran nama baik, fitnah, dan juga Undang-Undang ITE dihentikan. Ya, ada yang berspekulasi bahwa TIFA akan bebas, TIFA tidak akan dipenjara. Ternyata belum berhenti sepenuhnya, teman-teman. Hakim masih memberikan waktu kepada jaksa penuntut umum untuk memperbaiki seluruh dakwaannya yang kemudian bisa disidangkan kembali. Dan nanti kita simak bagaimana penjelasan kuasa hukum Pak Jokowi atas diterimanya eksepsi TIFA. Dan selain itu, saya juga punya tayangan di mana Ugro Seno kabarnya disadap handphonenya. Loh. Apakah ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang kemarin dia mendapatkan surat panggilan dari Kortas Tipikor Polri? Nanti kita simak, teman-teman. Karena terakhir ada perdebatan yang hangat antara kuasa hukum Pak Jokowi dengan Refli Harun. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Apa yang Pak Ugro rasakan hari ini, Pak, di dada ini? Marah atau apa, Pak? Kawan-kawan yang biasa kontak-kontak dengan saya pada takut. Saya tadi telepon salah satu junior jenderal juga. Mas, hati-hati loh, teleponnya disadap nih. Siapa yang berani menyatakan proses kaitan dugaan korupsi tadi terhadap mantan Wakapolri? Berarti yang perintahkan ini orang yang jabatannya pangkatnya lebih tinggi satu tingkat dari saya. Kalau itu perintahnya Wakapolri sekarang, Pak Dedi, saya yakin nggak mungkin. Oke. Jadi Pak Ugro ingin mengatakan upaya kriminalisasi terhadap Pak Ugro itu atas perintah Jenderal Sigit? Saya yakin itu. Jadi kalau dibilang, oh ini bukan kriminalisasi. Loh, saya kan mantan di kepolisian. Peristiwa-peristiwa yang lalu, peristiwa Poso saja. Oke. Ya. Ya. Tahun 99. Mau diungkap tahun 2005 aja sulit. Oke. Apalagi diungkap 2010. Kalau memang itu perintah langsung dari Kapolri Jenderal Sigit, ada kepentingan apa Pak Kapolri melakukan itu terhadap Pak Ugro? Saya sudah pernah dapat informasi dari jenderal juga, Purnawirawan. Mas, hati-hati Mas. Mas akan dibungkam oleh Polri. Terus saya tanya. Sebentar Pak, dibungkam oleh Polri atau Kapolri? Ya dibungkam lah oleh Polri kan, Pak Polri kan ada pimpinan. Yang berani bungkam mantan. Ya, pertama seperti kita saksikan tadi Majelis Hakim dalam putusan selanya telah menerima perlawanan yang diajukan oleh penasihat hukum dari Ibu Tifa. Tentunya kami menghargai putusan yang telah diucapkan karena bagaimanapun putusan tersebut adalah bagian dari koreksi, check and balance sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Sekalipun kalau kita cermati, yang dipersoalkan tadi adalah dakwaan dianggap batal demi hukum karena obscure libel, yaitu disebabkan karena ada penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru secara dalam sebuah dakwaan subsidiar. Ya. Jadi kalau kita cermati ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Nah, terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya, ya disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Jadi kembali lagi ini lebih kepada koreksi dari bentuk dakwaan yang dianggap obscure libel dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara. Ini perkara tetap bisa berlanjut dan jaksa tinggal memperbaiki dakwaannya. Demikian. Garis besar nantinya kalau pasal yang baru diterapkan sidang masih bisa dilanjutkan karena tadi kan jelas amanahnya hanya sekedar memperbaiki konstruksi dakwaan dalam konteks dianggap obscure libel. Jadi beliau nanti tinggal pihak kejaksaan tinggal melakukan koreksi pasal-pasal, ya entah nanti menggunakan KUHP lama seluruhnya atau KUHP baru seluruhnya karena ini kan ada lex favoreo ya. Mana pasal yang menguntungkan maka itu yang digunakan. Tapi mungkin pencampuran ini yang dianggap menjadi sebuah keambiguan, sebuah kekaburan. Menurut saya ini sebuah koreksi yang cukup bagus ya daripada perkara berlanjut sampai di tengah-tengah baru ini jadi persoalan. Maka di tahap awal inilah dilakukan koreksi oleh majelis. Pihak jaksa tinggal memperbaiki dan menyempurnakan. Tentunya nanti dakwaan yang baru akan lebih sempurna lagi dan mudah-mudahan
bisa segera melaju ke persidangan pokok perkara. Pasti sudah jelas ya, karena kita kan tadi jelas persoalannya hanya soal konstruksi penggunaan pasal. Rencananya pakai pasal apa ya, Pak? Nah, kita kembalikan ke pihak jaksa ya. Jadi memang sekarang ini kan dalam masa transisi KUHP lama baru ini ada dikenal Lex Favorio. Jadi mana undang-undang yang menguntungkan terdakwa itulah yang akan digunakan. Nah, tapi kembali lagi mungkin nanti silakan tim jaksa akan kembali mengkaji ini dengan melihat putusan setelah yang baru dibacakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bang, mungkin Pak Jokowi sendiri sudah tahu tentang hasil putusan itu dan responnya seperti apa? Oh, belum tahu ya. Jadi saya sendiri tadinya saya pikir justru eksepsi ini atau penolakan akan ditolak sehingga kita masuk ke pokok perkara. Kami hadir di sini juga untuk mengikuti jadwal yang akan ditetapkan oleh majelis untuk pemeriksaan Pak Jokowi. Sebenarnya Pak Jokowi sendiri sudah siap ya untuk hadir minggu depan pun sudah ready untuk datang ke sini, sudah mempersiapkan waktu. Tapi ternyata kan putusan setelah ini menyatakan dakwaan perlu diperbaiki dulu ya, dan untuk itu kita hormati dan mungkin untuk kehadiran Pak Jokowi nanti kita tunggu di persidangan berikutnya. Oh, untuk kembali ke pihak jaksa, bahkan kalau mau perbaiki 1-2 hari pun selesai, tinggal diperbaiki, ajukan lagi itu kembali ke pihak jaksa. Tapi kembali lagi kita hormati, tentunya mereka harus ada semacam expose internal untuk membahas lebih lanjut dan menentukan perbaikan konstruksi pasal seperti apa. Berarti bisa dibilang Dr. Tito belum sepenuhnya menang, belum sepenuhnya bisa bernafas lega, Bang ya? Saya nggak bicara menang kalah ya di sini, karena bicara penegakan hukum itu hanya mencari keadilan, mencari kepastian hukum ya. Tapi intinya kami sebagai kuasa dari pihak korban pun atau saksi pelapor melihat memang putusan ini hanya sekedar mengkoreksi konstruksi pasal dan ini bisa segera untuk diperbaiki dakwaan dan kembali dipersidangkan di PN Jakarta Timur. Sebenarnya kalau saya lihat sih pihak jaksa juga sudah melakukan perumusan dengan cukup baik dan cermat ya. Tapi kembali lagi inilah hukum ini bisa dipandang dari berbagai perspektif ya. Dan kita menghormati namanya koreksi dari pihak majelis juga ini baik. Karena jangan sampai nanti kan majelis pada saat mempelajari dakwaan sendiri menjadi kebingungan karena dianggap ini terjadi ambiguitas. Nah, karena itu juga kita harus menghormati juga pandangan majelis karena bagaimanapun nanti kan yang memeriksa, mengadili dan memutus adalah majelis. Jadi kalau majelis bilang tolong dakwaannya diperbaiki, konstruksinya harus disesuaikan nih, jangan terjadi ambiguitas, ya kita harus hormati itu. Enggak. Kembali lagi kalau menurut saya sebenarnya sudah membuat dengan cukup baik. Tapi ini kan soal kecermatan melihat semacam persoalan-persoalan ya di dalam sebuah konstruksi dakwaan dan kembali lagi ini sebuah putusan kita hormati ya, tidak lagi untuk diperdebatkan, tinggal diikuti dan diperbaiki lalu diajukan kembali ke persidangan. Betul. Jadi setelah diperbaiki mungkin butuh waktu ya, setelah itu nanti didaftarkan kembali dan akan dibacakan kembali dari awal. Kembali ke pihak jaksa. Sebenarnya kalau mau bicara hitungan hari selesai karena tinggal merubah pasal saja. Kan bicara KUHP lama, KUHP baru, dia minta konsisten. Kalau menggunakan KUHP lama, KUHP baru, jangan terjadi dalam konteks dakwaan yang subsidiar. Hanya itu sih. Dan PN Jakarta Timur segera menerbitkan surat panggilan kepada terdakwa untuk bersidang. Jadi tidak lagi terjebak dengan praper ketiga. Apalagi saya dengar di TV lain Pak Roy akan mengajukan praper 4, 5, 6. Nah ini kan jadi seperti mempermainkan hukum. Nah di sisi lain menjadi pertanyaan kami juga, kok kenapa seperti tidak confidence memasuki pokok perkara? Padahal disinilah kalau Pak Roy punya bukti menuding ijazah Pak Jokowi palsu, sampaikan buktinya di sidang, saksi-saksinya, bukti-bukti suratnya, sama-sama kita terbuka menguji seluruh bukti yang ada agar persoalan ini clean and clear dan terdapat kepastian hukum. Ada kecenderungan pihak Anda ini ingin menunda ke sidang pokok perkara. Kalau ini keluar dari mulut hakim, Anda menilai apakah ada kejanggalan atau ini biasa saja dalam dinamika sidang pra-peradilan? Ya biasa saja, tetapi pertimbangan hakim itu menurut saya bukan pertimbangan. Jadi kita pun menyesalkan ketika hakim itu tidak menjawab permohonan kita, ya. Kan harusnya membuat putusan itu didasarkan pada fakta persidangan, bukan prejudice seperti itu. Jadi kita heran, kan harusnya yang dibahas itu adalah bagaimana posisi termohon. Kan yang menuntut itu kita. Jadi yang diadili harusnya kan termohon. Tetapi ini kesannya hakim kok mengadili kita jadinya. Jadi kan ya pertama seperti kita bersama kan sudah dipertimbangkan dalam putusan pra kedua bahwa upaya pra berulang ini
dinyatakan sebagai penyalahgunaan lembaga pra-peradilan, bahkan upaya untuk mengulur-ngulur atau bahkan menggunakan kata menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Jadi sudah jelas lah pra-peradilan berikutnya juga akan dinilai sama. Apalagi satu yang menjadi perhatian kami adalah kalau masih berbicara tentang ganti kerugian, itu jelas diatur di pasal 158 huruf C KUHP baru bahwa ganti rugi pra peradilan itu hanya dimungkinkan dalam 2 hal, manakala terjadi penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Nah, terkait dengan tidak hanya penahanan ataupun penangkapan termasuk penggeledahan, itu tidak terbuka ruang ganti rugi di dalam KUHP yang baru. Ini norma undang-undang ya, yang tentunya harus kita hormati bersama. Jadi apalagi kalau kita lihat kenyataannya kan tidak ada penanganan juga saat itu, bahkan mereka menikmati APBN juga di VIP rumah sakit gitu ya. Nah sekarang mau minta ganti rugi lagi bersumber dari APBN ya, bagaimanapun dari pajak rakyat menurut saya juga agak berlebihan kalau ini masih terus diikuti. Kalau buat saya begini, seharusnya sekarang peradilan ini lebih berwibawa lagi dengan mengirimkan putusan pra kedua ini ke PN Jakarta Timur. Iya lucu ya. Saya bertemu dengan Pak Jokowi itu Pak 1 jam. Berdua ngobrol, nggak ada bahas ijazah Pak, nggak ada bahas ijazah coba, padahal saya dipanggilnya karena ijazah. 1 jam tuh nggak ada bahas ijazah. Ketemu dengan Bapak, meminta maaf, mohon maaf Pak, saya telah memposting ini, tetapi dengan niat yang ingin membela Bapak. Ini pernyataannya, ini riwayat histori sosial media saya, tidak pernah sekalipun saya menyerang Bapak. Oh ya sudah saya baca itu. Mas Sandi, mungkin beliau membacanya kan karena ada orang yang menunjukkan kan, ya emang itu ijazah saya. Udah selesai. Selanjutnya kita bahas masalah PSI lah, masalah kan sambil bercanda juga sama beliau kan, dikit-dikit. Saya lebih banyak mendengar lah, banyak yang beliau sampaikan begini tentang ini nanti ke depan gitu. Jadi mana mungkin Pak Jokowi akan membahas ini gitu loh. Bagi saya nggak mungkin. Termasuk soal misalnya ada partai tertentu yang meminta Pak Jokowi bawa aja ijazahnya, kan Pak Jokowi lagi safari sekarang, kemarin di Lampung, nanti ke NTT. Bawa ijazah ke NTT kata dia. Itu dibahas nggak? Memang ijazah ini Pak seperti kampus akhirnya. Banyak melahirkan bintang, banyak juga melahirkan orang stres. Iya. Iya di kampus gitu ya. Kalau ijazah ini bukan hanya sekedar ijazah loh jadinya, sudah seperti kampus. Yang tidak lulus jadi stres, yang lulus jadi orang gitu. Ini fungsi ijazah Pak Jokowi. Contoh saya tiba-tiba jadi bintang, walaupun masih redup dikit Pak ya. Tapi akhirnya kan muncul saya gitu loh. Iya. Ada orang yang tidak pernah dikenal, tiba-tiba bisa tampil di TV. Ada banyak juga kawan-kawan kita ini pansos-pansos juga kan, lewat ijazah. Nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba dia di garis terdepan ngomongin ini gitu. Nggak paham data, nggak punya riwayat, nggak pegang apapun, tiba-tiba dia paling depan. Kan udah seperti kampus ijazah ini, melahirkan tokoh atau melahirkan orang stres. Itu yang saya katakan. Pak Jokowi ini ketawa-ketawa aja Pak Jokowi kan. Melihat mereka ya. Tapi namanya ini kebutuhan orang Bang. Iya. Ini kan kebutuhan orang. Abang mungkin secara tidak langsung pernah juga mendapatkan manfaat dari isu ini misalnya. Ya, sampai sekarang. Entah itu lewat tayangan YouTube gitu Bang. Begitu juga yang lain seperti Refli Harun. Refli Harun itu ada kali 12-15 kali dia membahas saya misal. Bukan hanya lagi membahas Pak Jokowi, saya yang dibahas. Lama-lama aku minta royalti itu Bang. Jadi lah Bang somasinya minta bagi royalti. Cuma saya ini kan seperti Pak Jokowi juga pada akhirnya udahlah. Itu kan ladang mereka. Tapi emang iya banyak yang kemudian jadi YouTuber Bang, termasuk lawyer. Akhirnya yang tadi cuma ngomong, gue lihat, punya YouTube ini. Punya YouTube nih. Hampir mereka semua punya YouTube. Punya YouTube kan akhirnya. Gitu. Tapi saya pernah ketemu orang yang mengaku sudah mengikuti Pak Jokowi sejak dari Solo Bang. Kan saya nanya, Pak, Bang emang nggak bisa apa Pak Jokowi ngomong lah, ya kan? Atau misalnya katanya besti sama Pak Prabowo, minta tolong lah ke Pak Prabowo orang-orang ini, ya kan? Kata dia gini, Mas Vincent, Pak Jokowi itu kalau dia nggak komentar satu apapun tentang satu peristiwa atau apapun yang terkait dia, itu berarti dia nggak nganggap orang itu. Gitu. Jadi kalau dia nggak komentar, nggak nanggapin, itu berarti buat dia orang itu nggak penting. Orang itu nggak penting. Jadi makanya selama ini ketika orang merasa Roy pahlawan apa, ya buat
buat Roy dan circle-nya pasti kan. Tapi kalau buat Pak Jokowi, mereka bukan siapa-siapa. Dari cerita orang itu, jadi saya oh iya benar juga. Karena buat yang kita yang waras sebenarnya apa sih yang dibahas dia. Tapi arus pemberitaan semua ke sana, bahkan bisa menutup kasus BGN waktu itu. Begitu. Tapi kepikiran juga dengan kalimat abang itu, Dokter Tifa itu nggak pernah disebut sama Jokowi, sama Pak Jokowi. Enggak. Bahkan Dokter Tifa yang sering sebut. Iya. Sampai ada semacam penawaran diri secara halus. Bahkan saya bisa loh jadi dokter untuk merawat kesehatan Pak Jokowi. Iya kan. Nggak pernah disebut. Bahkan Refli Harun yang sudah 3 kali jadi dirut BUMN di masa beliau ya, nggak pernah disebut. Banyak juga sih kita heran-herannya sama kawan-kawan ini kan. Kalau saya ini Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan luar biasa ya, bagaimana nota perlawanan Tifa yang mungkin ini sangat mengagetkan. Tadi saya juga sempat live ketika hakim membacakan seluruh keputusannya dari awal sampai akhir. Dan di akhir ketika hakim mengatakan menerima dan mengabulkan nota perlawanan Tifa, banyak sekali di kolom komentar itu yang marah, yang kecewa, yang kesal. Cuman begini teman-teman, ini belum berakhir sepenuhnya, belum. Hakim masih memberikan waktu kepada jaksa penuntut umum untuk memperbaiki seluruh dakwaannya yang kemudian bisa dimasukkan kembali ke persidangan. Dan saya membaca sebuah teori di Facebook tadi. Saya bacakan dulu ya, karena ini sangat menarik teman-teman. Ini juga terkait dengan nota perlawanan Tifa, yang sepertinya kenapa nota perlawanannya diterima karena menunggu pra-peradilan Roy Suryo. Nah, ini ada status dari Bang Joshua Sinambela ya. Saya bacakan biar semuanya terang benderang. Di balik putusan sela skenario penyelarasan sidang Dr. Tifa dan Roy Suryo, pengabulan eksepsi terdakwa Tifausia oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum memicu spekulasi di tengah publik. Sekilas putusan sela ini tampak sebagai kemenangan substansial bagi pihak Dr. Tifa. Namun, jika dibaca dari kacamata strategi hukum acara pidana, langkah ini membuka peluang terbukanya skenario lain, penyelarasan langkah hukum antara perkara Dr. Tifa dan juga Roy Suryo agar dapat disidangkan secara bersamaan. Jadi, putusan sela tadi tidak menghentikan seluruh kasus ini, teman-teman. Jadi ada sebuah strategi yang katanya sih ini sengaja dikabulkan biar nanti Roy Suryo dan juga Tifa itu disidangkan bersamaan karena dakwaannya itu Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, seperti itu mungkin sederhananya teman-teman. Karena kan aneh juga kalau kita mendengarkan Tifa ini tidak ada namanya dalam dakwaan. Maksudnya tidak disebutkan secara eksplisit, hanya disebutkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, alangkah baiknya kalau Roy Suryo itu disidangkan bersama Tifa, juga mungkin bersama dengan klaster pertama. Jadi satu rangkaian aja semuanya. Jadi Pak Jokowi kan datangnya sekali doang, nggak di 2 sidang gitu, nggak di sidang Tifa dan juga di sidang Roy gitu. Dan ada lagi teori kemudian teman-teman, pertimbangan efisiensi peradilan, asas peradilan cepat, sederhana, berbiaya ringan. Kedua figur publik ini terseret dalam pusaran isu dan subjek tuduhan yang sama. Jika persidangan berjalan secara terpisah dengan timeline yang timpang, JPU dan Majelis Hakim harus menghadirkan rentetan saksi, ahli hukum pidana, undang-undang ITE, ahli, hingga barang bukti digital yang sama sebanyak 2 kali. Nah, itu efisiensinya teman-teman. Kalau 2 sidang itu ribetnya minta ampun dan mahal, harus mendatangkan orang 2 kali. Ini kan kadang orang ini punya waktu yang kurang ataupun tidak cukup waktu untuk hadir di persidangan, punya kesibukan lain, makanya ini kemungkinan akan disatukan sidangnya. Konsistensi pertimbangan hukum, materi dakwaan, dan keterkaitan perbuatan. Bagi majelis hakim, menyidangkan 2 terdakwa dalam peristiwa saling berkaitan secara berbarengan, baik melalui mekanisme penggabungan perkara maupun penetapan jadwal sidang yang paralel dengan majelis hakim yang sama, memiliki nilai strategis. Langkah ini meminimalisir resiko munculnya disparitas atau pertentangan pertimbangan hukum atas bukti-bukti sifatnya identik. Nah, ini penting teman-teman. Kalau sidangnya itu dipisah, Roy Suryo itu bisa ngintip-ngintip barang bukti nantinya, bisa ngintip-ngintip materi perkaranya apa. Jadi kemungkinan besar sidang ini nanti disatukan dengan Roy Suryo. Mungkin menunggu jadwal pra peradilan Roy Suryo selesai, baru semuanya disidangkan. Nah,
mungkin jaksa juga melihat, oh nanti kalau sidang Roy Suryo kita pakai dakwaan ini mungkin akan ditolak juga. Makanya di sini juga JPU bisa mengkoreksi diri. Oh, kita harus memaksimalkan dakwaan, harus menyelaraskan dakwaan, dan harus memperbaiki sebuah dakwaan biar kedua orang ini bisa tetap di penjara, teman-teman. Nah, gitu sederhananya. Dan tadi Ugro Seno, aduh katanya disadap, dan yang katanya mengkriminalisasi dia itu adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Waduh, ini tuduhannya luar biasa ini. Hanya karena katanya pangkat dia itu dulu Kapolri bintang 3. Jadi yang bisa memerintahkan untuk menyidik dirinya itu hanyalah pangkat di atasnya, yakni Kapolri. Waduh luar biasa. Bisa gitu teori Ugro Seno ya. Ya kita kan nggak tahu. Mungkin memang ada kasus Ugro Seno dulunya yang mungkin dia tidak sadari. Tapi begini Pak Ugro, mending Bapak hadir, ataukah Bapak udah hadir pas pemanggilan klarifikasi ataupun pengambilan keterangan. Ini kan perlu kita lihat juga hasilnya bagaimana Pak. Jadi mending Bapak hadir aja nanti di kepolisian ya kan, memberikan keterangan, klarifikasi dan lain sebagainya. Biar semuanya terang benderang Pak. Jadi tidak ada sakwa sangka gitu, tidak ada prasangka-prasangka buruk terhadap seseorang. Jadi Bapak datang aja. Tapi mengenai disadap, beneran disadap nggak? Waduh, oke lah teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.